Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di dunia matematika. Bagaimana kabar sobat matematik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti apa ya? Kalau gitu, kita langsung saja menuju pembahasannya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangannya. Misalkan di sini diberi contoh, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Jadi, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, untuk melakukan penyelesaiannya, kita gunakan garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan, masih ingat kan? Yang pertama, kita harus mulai dari angka 0. Mia itu punya 3 boneka di rumahnya. Berarti dari angka 0 ini, kita tarik garis ke arah yang positif, karena dia punya 3 boneka. Nah, di sini, ya kan? 1, 2, 3. Selanjutnya, waktu ulang tahun, Mia dapat hadiah lagi nih, sebanyak 4 boneka lagi. Jadi berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kan udah punya 3 ya. Terus dia dapat lagi bonekanya 4. Berarti ke arah yang positif. Nah, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi ini notasinya adalah penjumlahan. 3 ditambah 4. Kan 1, 2, 3. Terus ditambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Gampang kan? Untuk contoh yang berikutnya, sini ada contoh 2, yaitu Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Jadi berapa pasang sepatunya yang dimiliki sekarang? Nah, seperti tadi, kita pakai garis bilangan. Yang pertama, Nia itu kan punya 6 pasang. Berarti kita arahnya ke arah yang positif kan, karena dia punya, ada. Jadi, kita tarik dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan, positif. 6. Nah, selanjutnya dia itu Nia memberikan 2 pasang sepatunya. Kalau tadi kan Mia itu ulang tahun dapat kan, kalau dapat berarti dia bertambah. Sedangkan yang ini adalah dia memberikan, artinya yang punya dia kasih ke sepupunya. Berarti dia ke arah negatif, yaitu berkurang. Jadi dari 6 kita melangkah 2 gitu kan, karena kan yang dikasih 2 pasang. Dari 6 kita langkahkan 2 ke arah negatif. 1, 2. Nah, dapatnya berapa? 4. Jadi notasinya itu 6 ditambah negatif 2, karena ke arah negatif kan. Atau sama dengan 6, langsung saja dikurang 2, sama dengan 4. Seperti itu. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Mia sekarang adalah 4 pasang. Nah, selanjutnya kita ada contoh yang ketiga, yaitu contohnya seperti ini. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, ini selisih. Jadi, seperti biasa, pertama kita harus gunakan garis bilangan untuk mempermudah ya. Pertama, dia ada di kedalaman 2 meter, artinya dia ke arah negatif. Kenapa ke arah negatif? Karena sebagai contoh nih,
ini 0 itu adalah permukaan daratannya gitu. Nah, untuk ke arah yang positif berarti kan dia ke atas kan, di daratan. Nah, untuk ke arah yang negatif, itu dia berarti ada di bawah permukaan laut. Seperti itu. Selanjutnya, karena dia ada di kedalaman 2 meter, berarti kita turun ke arah negatif kan, dua langkah gitu, 2 meter. Nah, ini 1, 2. Oke. Selanjutnya, setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini kan dia sudah 2. Nah, berarti kalau turun lagi ke kedalaman 5 meter, berarti kan dia negatif kan. Jadi, karena ini sudah 2 nih, ini kan 1, 2. Berarti kan dari sini ya 2 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 meter kan. Nah, dia berarti sekarang ada di 3 kan. Nah, yang ditanya itu bukan di mana posisinya, tapi selisihnya. Yang mana selisihnya? Nah, selisihnya itu yang ini. Dari 0 sini sampai 3 sini. Berapa? 1, 2, 3. Jadi, kalau bisa dituliskan negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Kenapa jadi 3? Karena kan ini negatif 2. Terus dia ini negatif. Terus di sini juga negatif. Kalau negatif bertemu dengan negatif dalam tanda kurung seperti ini, dia jadi positif. Misalkan kamu punya pinjam 2, terus kamu punya 5. Karena yang 2 itu dipinjam, jadi sisanya berapa? Sisanya 3. Seperti itu. Maka selisih kedalaman penyelam pada kedua kondisi tersebut adalah 3 meter. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita punya contoh yang pertama. Nah, ini ada 3 soal. Yang pertama 800 tambah 70. Yang kedua 70 tambah 800. Yang ketiga 650 tambah 30. Yang keempat 30 tambah 650. Kita hitung ya. Yang pertama 800 tambah 70. Hasilnya adalah 870. Yang kedua 70 tambah 800. Hasilnya adalah 870. Kok sama ya? Kenapa sama? Ya, angkanya juga sama kan di sini. 800 tambah 70. Yang nomor 2, 70 tambah 800. Jadi hasilnya pun sama. Seperti yang nomor 3 dan nomor 4 juga. 650 tambah 30. Terus yang nomor 4, 30 tambah 650. Angkanya sama kan? Cuman dia tempatnya dibulak-balik aja. Hasilnya juga akan sama, 680. Tuh. Nah, dari sini kita bisa tahu sifatnya itu adalah sifat komutatif, yaitu di mana A tambah B itu sama dengan B tambah A. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya itu yang nomor 5 ada 780 dikurang 120. Yang nomor 6 120 dikurang 780. Ini angkanya sama kan? Sama nih, sama seperti nomor 1 sampai nomor 4. Dibulak-balik aja kan, 780-nya di depan yang ini. Yang ini yang nomor 6-nya 780-nya di belakang. Tapi hasilnya apakah sama seperti nomor 1, 2, 3, dan 4? Coba kita hitung. 780 dikurang 120 itu hasilnya adalah berapa? Ayo. Hasilnya adalah 660. Nah, untuk 120 dikurang 780 hasilnya itu adalah negatif 660. Kok negatif? Karena angkanya lebih kecil yang di depan daripada yang di belakang. Kalau misalkan kamu punya, misal nih kamu punya 2 dikurang dengan 3.
ya berarti hasilnya adalah negatif. Karena kalau nilainya lebih besar yang di depan dari yang di belakang, itu hasilnya positif. Tapi kalau kebalikannya, nilainya lebih kecil dari yang di belakang, hasilnya adalah negatif. Ini untuk pengurangan ya. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Jadi, sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi penjumlahan saja. Di sini juga kan sudah tertulis nih dengan jelas bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Bukan A kurang B sama dengan B kurang A. Kalau itu tidak sifat komutatif ya. Nah, selanjutnya sifat berikutnya itu ada misalkan contoh di sini, misalnya A itu sama dengan 120 dan B-nya adalah 30, sedangkan C-nya adalah 70. Misal di sini dituliskan 120 ditambah dalam kurung 30 ditambah 70 itu sama dengan 120 dalam kurung ditambah 30 ditambah 70. Kita hitung ya. Ini kan 120, kita tulis 120. Lalu yang di dalam kurung kita jumlahkan 30 tambah 70, hasilnya adalah 100. Nah, yang di sampingnya ini kan 120 ditambah 30 di dalam kurung kan, kita hitung dulu. Hasilnya adalah 150 ditambah dengan 70. 70 di sini. Hasilnya berapa? 120 ditambah 100 itu hasilnya adalah 220. Lalu yang 150 ditambah 70 hasilnya pun sama, 220. Nah, ini disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang rumusnya yaitu A tambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami pelajaran tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.